Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Auliana, saya dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan melakukan praktik biologi dengan judul uji Sach untuk mengetahui apakah menghasilkan amilum setelah proses fotosintesis. Adapun landasan teorinya sebagai berikut. Jadi, fotosintesis itu merupakan proses sintesis senyawa organik yaitu berupa glukosa dari senyawa anorganik yaitu berupa karbon dioksida dan air dengan bantuan radiasi matahari. Nah, dalam proses ini, radiasi matahari diubah menjadi energi kimia yaitu ATP dan NADPH plus H yang kemudian digunakan untuk mereduksi karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Dalam proses fotosintesis, terdapat dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, di dalam proses reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya, tapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi di dalam grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam proses reaksi terang terjadi konversi cahaya matahari menghasilkan energi kimia dan juga oksigen. Sedangkan dalam proses reaksi gelap terjadi reaksi siklik, di mana reaksi siklik ini menghasilkan glukosa dari bahan dasar karbon dioksida dan ATP. Nah, energi yang digunakan dalam proses reaksi gelap ini merupakan hasil dari proses reaksi terang tadi. Dari semua radiasi matahari, hanya beberapa gelombang tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu gelombang yang ada pada kisaran cahaya tampak. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu daun yang masih berada pada tanamannya. Kemudian penjepit kertas atau klip. Kemudian ada piring kecil, aluminium foil yang sudah digunting seperti ini, lugol, atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan betadine, dan juga hand sanitizer. Ini sebagai pengganti alkohol karena mempraktikannya ini di rumah dan tidak memiliki alkohol. Kemudian ada panci. Langsung saja kita mulai ke proses percobaannya. Yang pertama kita lakukan adalah kita lapisi sebagian daun dengan aluminium foil seperti ini, kemudian dijepit dengan penjepit kertas. Kita tunggu sampai kurang lebih 20 jam. Nah, ini sudah sekitar seharian, kemudian kita petik daunnya. Kita lepas penjepit kertasnya. Langkah selanjutnya kita rebus daun-daun tadi sekitar 10 hingga 15 menit. Ini bertujuan untuk merusak atau mematikan sel-sel yang ada pada daun. Setelah menunggu 15 menit direbus, kita letakkan daun-daun tadi di mangkok kecil seperti ini. Kemudian kita tetesi dengan alkohol atau hand sanitizer. Ini bertujuan untuk meluruhkan klorofil yang ada pada daun atau agar tidak menghalangi saat ditetesi iodin atau betadine nantinya. Kemudian kita rebus air lagi, ini untuk memanaskan daun dan alkohol yang ada di dalam mangkuk tadi. Kenapa alkohol tidak boleh bersentuhan langsung dengan api? Karena alkohol merupakan senyawa yang sifatnya adalah mudah terbakar. Oleh karena itu, kita memerlukan air sebagai perantara pengaliran panasnya. Setelah mendidih, kita matikan kompornya. Kemudian kita dinginkan sekitar 5 menit. Kemudian kita masukkan mangkok yang berisi daun dan alkohol tadi.
Dan kita tunggu sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah sekitar 10 menit, kemudian kita ambil mangkok tadi. Dan kita tiriskan daun di atas piring kecil. Langkah terakhir adalah kita teteskan iodin atau lugol, atau kita bisa pakai betadine di atas daun. Kenapa kita menetesi daun dengan lugol atau iodin, atau dalam praktik ini saya menggunakan betadine? Karena lugol atau iodin sendiri merupakan indikator untuk mengetahui adanya zat pati atau amilum. Kita cuci daun terlebih dahulu sampai bersih untuk mengetahui perbedaan warnanya dengan lebih jelas. Dan ini adalah hasil akhirnya. Apakah bisa terlihat perbedaan warnanya? Sebagian daun terlihat berwarna lebih pucat, dan sebagian daun lainnya terlihat lebih gelap. Dari percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa proses fotosintesis tidak terjadi pada daun yang ditutupi dengan aluminium foil. Hal ini dapat dibuktikan ketika ditetesi dengan iodin atau lugol sebagai indikator adanya zat pati, ternyata hasilnya adalah berwarna lebih pucat. Hal ini berarti bahwa tidak adanya zat pati di dalamnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya cahaya matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Jika tidak adanya cahaya matahari, maka proses fotosintesis juga tidak akan terjadi. Sehingga amilum pun juga tidak akan terbentuk di sana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, komentar dan saran yang bersifat membangun sangat saya butuhkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.